Baiklah, di sini kita sudah bersama sang malaikat kematian, Kogoro Mori. Bukan ya? Bro, Ya Pak. terima kasih udah memfasilitasi ke Bali ya. Oh ya. Kemarin jet pribadinya itu landingnya tepat waktu banget sih. Oke, syukurlah ya. Soalnya saya minjem dengan Bapak. Ya. Bapak Tit gitu. Jadi kita sudah kedatangan Bapak Andreas Kurniawan. Betul ya? Betul, ya betul lo. Ya, ya. Kayak ngundang podcast baru kenal aja. Oke, jadi Hai guys. ya, say hello dulu. Halo teman-teman umat dukun semua. Saya Andreas, saya kebetulan temannya Nago dan kebetulan ya sedikit juga kita berkenal udah lumayan lama ya. Lumayan ya, dari 3 kehidupan yang lampau sepertinya. Saya ingat tuh waktu di kehidupan yang lalu kita tuh sama-sama berantem di di Gunung Huaku ya. Oh, yang kalau perang Troya itu kapan Oh gitu bukan, ya? oh Itu... enggak, itu sama yang lain itu. Oke, jadi udah nih, mulai nih, bahasannya serius dulu. Oke, jadi hari ini kita mau bicara tentang kematian, gitu kali ya. Duka, kematian, karena kan Anda pakar ya, betul ya? Kagak juga sih, Oh, enggak? kebetulan pernah mengalami seperti itu, bukan mengalami duka dengan kematiannya. Bersinggungan dengan tema-tema kedukaan ya, jadi mempelajari sedikit mengenai itu dan berbagi kepada teman-teman melalui tulisan atau melalui kata-kata. Oke. Itu menarik karena gue pernah baca buku, kayaknya Man's Search for Meaning ya, yang punya Viktor Frankl. Dia bilang kematian yang bisa mengajarkan kita sesuatu hanyalah kematian orang lain. Karena kalau kematian kita sendiri, kita nggak akan belajar sesuatu dari situ. Benar juga sih. Iya, kan mati gitu kan ya. Yang belajar orang lain. Yang belajar orang lain gitu. Jadi mungkin kita mulai dari sana. Apa signifikansi dari kematian? Maksudnya apa yang membuat, bukan, apa pelajaran-pelajaran yang umumnya mungkin lo dapatkan atau orang lain dapatkan tentang dari kematian? Kalau yang paling utama sih gue ngeliat bahwa mungkin sebagian besar orang takut akan kematian. Oke, terus sebagian besar orang akan mengalami kesedihan luar biasa ketika orang terdekatnya meninggal, ketika orang terdekatnya mati. Tapi bukankah the greatest goal in our lives is to die? Kan tujuan hidup terbesar manusia itu adalah untuk mati. Kenapa? Karena angka kematian itu 100%. Jadi semua yang terlahir pasti akan mati. Untuk sesuatu yang segitu pastinya, tapi kita segitu takutnya juga. Padahal kan biasanya kita takutnya dengan sesuatu yang nggak pasti. Contoh kita nanti misalnya nggak tahu nih tahun depan kita bagaimana, nanti di pekerjaan berikutnya bagaimana, pasangan berikutnya seperti apa, itu semua kan ketidakpastian. Tapi kematian itu kan sesuatu yang pasti. Di sisi lain kita sangat takut dengan itu. Oh iya. Itu gue baru pertama kali mendengar perspektif itu. Iya. Karena win rate-nya atau goal rate-nya 100% ya? 100%. Iya, tidak ada yang pernah gagal. Betul, makanya kan dibilang the greatest goal of human life is to die. Itu juga dari buku yang baru-baru ini gue baca. Kayaknya itu bukan suatu konsep baru juga sih ya, kan udah cukup sering juga orang mengatakan gitu. Nah, kita takutnya adalah dengan ketidaktahuan tentang apa yang terjadi setelah kita mati. Oke. Oh, setelah kita mati. Oke. Kayak tadi lo bilang kan, ya yang belajar itu adalah orang-orang sekitar kita, karena kenyataannya ketika sudah mati ya kita sudah bisa dibilang udah nggak tahu apa lagi, nggak banyak yang bisa dilakukan. Mau kita bicara dari perspektif agama manapun, budaya manapun, selalu kan dikatakan bahwa setelah kamu mati ya sudah gitu. Ada yang mengatakan ada nasib setelah itu, ada afterlife atau apa, tapi yang menentukan nanti kondisi kita adalah orang-orang yang masih hidup. Mungkin itu juga kenapa kita menjadi sangat takut, karena kita segitulah momen ketika kita tidak punya kendali atas diri kita dan kita menyerahkan sepenuhnya kepada orang lain. Oh ya, menarik. Itu juga mungkin alasan kenapa banyak orang menulis surat wasiat ya. Nanti kalau saya meninggal, tubuh saya diapain, dikremasi, dikubur, disebar di mana gitu ya. Sampai gitu, wasiat itu kan punya kekuatan hukum ya. Oh, segitunya loh kita nggak percaya dengan orang. Nggak cukup nih bilang bahwa misalnya gue nanti setelah gue nggak ada, tolong ya anjing gue dirawat gini-gini, tolong rumah gue gini. Segitunya loh sampai nggak percaya. Padahal setelah misalnya gue nggak ada kan, gue nggak peduli lagi, gue nggak tahu seharusnya lagi. Ya. Gitu. Nah ya mungkin surat wasiat adalah tadi keinginan kita untuk tetap masih pegang kendali bahkan setelah kita nggak ada. Oke ya. Nah, tadi kan bahasan kita ngomongin tentang sebenarnya kematian diri kita sendiri itu tidak mengajarkan kita sesuatu.
Dan setelah kita meninggal pun sebenarnya kita tidak punya kendali gitu kan ya. Tapi yang masih sangat mempengaruhi kita tuh antisipasi kita terhadap kematian kita sendiri. Alias saat kita menunggu, wanti-wanti dengan kematian kita gitu. Jadi kalau dengar dari mungkin, nggak tahu kalau lu dari baca buku mungkin atau dengar dari orang-orang, apa sih yang biasanya orang-orang lakukan saat mau menunggu kematian? Atau mungkin biasanya kan ada tuh kayak penelitiannya kayak apa, things I regret in my life, apa things I wish I did in my 20s, yang kayak gitu. Apakah lo pernah membaca ataupun explore tentang hal itu? Dalam keseharian juga gue beberapa kali ya ketemu dengan orang yang pasien-pasien gitu, yang Pasien lu dokter ya? Bukan. saya kebetulan healing. Oh ya. Bergerak di bidang healer. healing. Oke ya. Dukun. Jadi dalam sehari-hari kan kadang ketemu ya dengan pasien atau dengan klien macam-macam tuh. Ada yang dia mungkin dengan ketakutannya sangat takut untuk mati, ada juga yang segitu capek dengan hidup sehingga pengen untuk cepat-cepat selesai kehidupannya. Nah, yang menarik adalah gini, gue banyak menemukan orang-orang juga yang takut dengan kematian. Takut dengan mati itu sesuatu yang wajar. Oke. Karena kan tadi kita ngomong tentang fear of the unknown. Tapi ada yang ketakutannya tuh sangat besar sampai-sampai dia jadi hidup tuh seolah-olah besok dia bakal mati. Oh. Nih, padahal ada kan kutipan yang mengatakan gitu ya, kayak live as if you will die tomorrow gitu. Hiduplah seolah-olah nih hari terakhir lu hidup, maka lu akan benar-benar merasa hidup, lu akan benar-benar menghargai semuanya. Ternyata nggak juga gitu. Ketika terjadi dia malah mikir, aduh gimana nih kalau ini adalah teh terakhir yang saya minum gitu. Gimana kalau ini adalah terakhir kalinya saya mendengarkan bunyi burung begitu. Nah, ternyata akhirnya makanya gue lihat gini, yang kita perlu hilangkan tuh bukan kematian tapi ketakutan akan kematian. Karena ketika ketakutan itu sedemikian besar, kita malah jadi nggak hidup di present moment. Oke. Kan? Dan mungkin itu juga kenapa ada penjelasan mengenai afterlife itu apa. Itulah kenapa mungkin ada mengenai bahwa kalau kamu misalnya hidup dengan cukup baik, maka kamu antara kamu bakal menuju ke satu tempat, good place, yang namanya paradise atau nirvana atau surga. Dan kalau misalnya, kalaupun misalnya kamu terakhir kembali, mungkin akan terakhir jadi kondisi yang lebih baik lagi. Itu semua kan kayak memberikan kepastian bahwa setidaknya setelah kamu nanti nggak ada loh sesuatu yang akan menanti di masa depan. Nah, akhirnya di masa sekarang ini ketika mereka masih hidup, mereka jadi tetap aim-nya for the afterlife. Menariknya lagi-lagi, ini keinginan kita untuk tetap menjaga self itu tetap ada. Bahkan setelah kita nggak ada. Padahal kalau kita ingat tadi kan, kita menganggapnya ketika seseorang ini udah nggak ada, ya sudah gitu, perjalanannya selesai. Tapi kita ternyata masih berharap bahwa kita mau melanjutkan cerita tersebut, mau melanjutkan self tersebut. Gitu. Dan sekarang akhirnya yang bisa kita lakukan adalah, mumpung masih hidup, ya kita mengumpulkan, mengoleksi semua, kalau ibarat game itu achievement untuk kita bawa ke afterlife. Oke. Tadi menarik yang apa, setelah kita mati gitu kan ya. Lu pernah nggak sih dengar analogi kayak ini? Kalau kita membayangkan diri kita buta, itu entah kenapa first impression kita tuh kayak dunia tuh gelap gitu kan ya. Padahal kan ketika kita buta tuh bukan kayak kita ngeliat black screen kayak gitu. Tapi orang bilang, kalau lu benar-benar mau membayangkan gimana orang itu buta, itu kayak lu mencoba untuk melihat dengan ini, elbow lu gitu. Jadi nggak bisa gitu. Sama kayak kita membayangkan hidup kita setelah kematian, itu kita nggak kayak kita berada di dalam kekosongan atau kegelapan yang luar biasa, tapi diri yang membayangkan tuh juga nggak ada gitu. Benar juga. Yang tentang afterlife tadi, yang tentang apa? Memberikan kepastian setelah meninggal itu salah satu tujuannya juga kenapa mungkin konsep afterlife itu muncul juga karena supaya meringankan beban untuk kehidupan yang saat ini nggak sih? Gimana tuh? Kayak tadi lu bilang, kalau misalkan inilah hari terakhir lu hidup, kayak jadi pressure-nya besar banget untuk hari itu. Lu harus bisa menikmati, lu harus bisa finish the unfinished business dan lainnya. Sementara kalau kita paham bahwa ada konsep afterlife, kayaknya bebannya tuh nggak kita taruh di sini semua. Betul. Nih ibaratnya gini, kalau misalnya anggap lo lagi liburan gitu ke Jepang. Ini hari terakhir lo liburan ke Jepang. Wah, lo ngerasa kayak banyak banget bisa pengen lakukan. Tapi kalau misalnya dibilang, oh untuk saat ini terakhir nih. Tapi nanti misalnya 2 tahun lagi kita kesini lagi loh. Gitu. Tiba-tiba jadi, oh ya sudah, kita jadi terbebas dari beban yang demikian besar itu. Iya. Terlepas dari apakah kita akan kesana lagi atau enggak gitu ya. Tapi memang yang dibutuhkan manusia kan itu, hope. Ya kan? Suatu janji, suatu kepastian untuk sesuatu yang seenggak pasti nasib setelah meninggal.
Betul. Ya kematiannya sih pasti, tapi nasib setelah kematian itu yang tidak pasti. Ya, bahkan ada orang yang sadar kayak dia nggak tahu apakah itu benar atau enggak. Kan kita nggak tahu ya apakah itu akan terjadi atau enggak. Tapi dengan memegang hope itu, dengan memegang ketidakpastian itu yang menjadi apa ya? Membuat dia bisa menghadapi hari-hari yang saat ini, gitu ya. Oke. Betul. Ini ngomong-ngomong kalau cerita tuh ngeliatnya ke sini ya, lu jangan ngeliat ke screen ya. Saya suka melihat diri saya sendiri. Oh gitu ya. Tapi nanti kalau di rekaman matanya jadi belok gitu loh soalnya. Ya udah, gue begini. Oke. Terakhir, pertanyaan terakhir. Katakanlah kematian tuh akhirnya tiba. Dan lu dikubur. Lu mau dikubur atau dikremasi? Kemungkinan dikubur sih. Oke, ini adalah wasiat yang terekam yang punya kekuatan hukum. Baik. Jadi kemungkinan besar Andreas dikubur ya. Kalau terlanjur dikremasi, Bahkan sudah ada tanah kuburnya kan gue. oh sudah siap. Sudah. Oh, nyicil ya waktu itu ya. Iya, nyicil KPR makam gue bilangnya. Ketika orang-orang KPR rumah nyicil rumah, gue nyicil makam, tanah makam. Rumah masa depan. Rumah masa depan. Mahal sih soalnya. Masa? Mahal. Oke. Jadi gue udah menetapkan itu makam gue di masa depan, lokasinya dekat dengan bokap gue sama dekat dengan Hiro. Oh. Gitu. Jadi supaya oke, nanti orang yang ngunjungin tuh biar sekalian, gitu, biar nggak susah. Pintar, Gitu. pintar. Lu yang memikirkan orang yang setelah lu tinggalkan ya. Betul. Oke. Nah, ibaratnya lu akhirnya suatu hari akan menempati tempat itu. Terus ada batu nisannya tuh. Pertanyaan gue adalah kata-kata yang pengen lu tuliskan atau pengen dituliskan, karena kan orang lain nulis. Di batu nisan itu apa? Oke. Ini epitaph gitu ya, bilang kan yang tentang apa yang dituliskan di itu. Gue pernah sih memikirkan, cuma memang belum final ya. Cuma gue ingat waktu dulu pas SMA gitu, gue pernah belajar konsep ini dari seorang guru gue. Bahasa Latin, tulisan itu hodie mihi cras tibi. Hodie mihi cras tibi. Artinya, hari ini aku, besok kamu. Oh. Itu dulu tulisan yang sering dituliskan di makam gitu, di masa-masa kayak gue lupa pastinya deh. Tapi tujuannya adalah begini, mengingatkan hari ini aku, besok kamu. Jadi mengingatkan untuk orang-orang yang datang ke situ dan kayak mengunjungi ya, entah ziarah atau apa, untuk mengingat itu bahwa hari ini nih aku yang meninggal, besok bisa jadi kamu. Your gitu. next gitu ya. Nggak mengancam juga sih. Kayak mengancam ya. Kesannya kan kayak hari ini gue, besok lu ya. Iya. Cuma mengingatkan hari ini aku yang berada di sini, mungkin besok kamu. Nah, tujuannya apa? Untuk kita mengingat juga bahwa ya tadi hidup itu sesuatu yang sifatnya sementara. Antara itu bisa melegakan atau itu bisa menakutkan, itulah yang jadi interpretasi personal itu. Oke. Kan sama kalau misalnya gini ya, kalau dibilang sesuatu itu sementara, sama kayak kita nonton konser. Misalnya orang yang suka nonton konser, misalnya Coldplay atau Linkin Park, Taylor Swift gitu kan. Sukatani. Ya. Terus misalnya dibilang bahwa ini konser ini sifatnya hanya sementara, misalnya. Kalau misalnya dibilang, misalnya anggaplah Taylor Swift atau Green Day atau Coldplay, dia akan konser setiap tahun sampai seumur hidup, sampai selama-lamanya, setiap tahun konser terus. Itu nggak membuat sesuatu jadi spesial. Oh. Kalau lo nggak bisa nonton di tahun ini, lo selalu bisa nonton di tahun berikutnya lagi dan seterusnya lagi. Tapi karena sesuatu itu dibuatnya menjadi limited edition. Ya. Hanya konser satu kali, misalnya kemarin gue nonton konser Green Day kan. Terakhir konser adalah 20 berapa tahun yang lalu. Benar. Nggak tahu kapan nanti bakal konser lagi. Atau Coldplay misalnya kemarin konser di Indonesia rame banget, tapi nggak tahu lagi kapan bakal konser lagi atau bisa jadi enggak. Nah, kondisi limited edition tersebut yang membuat kita jadi mengingat dan jadi bergerak. Begitu. Ya. Itu kayaknya mirip dengan argumen orang-orang yang tidak percaya afterlife. Gimana? Kan biasanya kalau nih misalnya ada orang yang nggak percaya afterlife, orang-orang bakal bilang, ya kalau hidup ini cuma sekali, kenapa lu bisa segitu hidup gitu kan ya? Maksudnya kan kalau hidup ini cuma sekali dan nggak ada final judgment, nggak ada afterlife, ya kenapa lu sangat serius menghadapi hidup ini? Kenapa lu nggak seenaknya aja lu melakukan hal-hal yang terlarang, lu jadi orang jahat dan seterusnya? Dia bilang loh, justru ketika kita punya kopi atau teh dan itu sangat enak dan kita tahu ini akan habis dan tidak akan ada lagi, itu membuat kita semakin mindful saat menikmatinya. Gitu. Mantap sekali. Mantap. Minuman hari ini disponsori oleh? Tidak ada sih. Oh, nggak ada. Silakan yang mau open sebenarnya sponsor kosong ya. Gitu ya. Kita action aja. Oke, mungkin cukup buat obrolan kita di pagi hari ini. Mungkin ada sedikit kata-kata penutup in case setelah ini Anda tidak bertemu dengan kami lagi. Tolong saya dikuburkan. Loh, bukan.
Gue mikir kayak setiap kali ditanya tentang apa kata-kata yang bisa untuk direnungkan, gue sih mikir sih kalau gue sebenarnya setuju dengan anggaplah bahwa ini adalah hari terakhir lo bakal melakukan sesuatu, anggaplah ini teh terakhir yang bakal lo minum, anggaplah ini video terakhir yang bakal gue buat, dan tujuannya apa? Supaya kita menghargai setiap momen tersebut, bukan untuk menakuti. Karena gini, ketika misalnya gue mikir bahwa waduh gawat ini adalah teh terakhir yang gue minum, ketika gue jadi nggak tenang, artinya gue nggak hidup di masa kini, gue hidup di hari esok. Ketika teh itu nggak ada, gue hidup di hari esok ketika gue sudah tidak hidup lagi. Tapi ketika kita berpikir bahwa this is the last tea that I will drink, dan gue hidupnya di masa kini, kayak tadi yang lo bilang, kita bakal benar mindful, kita bakal savor the drink gitu. Teh terakhir yang gue minum. Cheers. Terima kasih Bapak Andreas atas kehadirannya hari ini. Untuk penutup, saya pengen sedikit bombastis. Jadi Anda lompat ke kolam sana sehingga kita bisa say goodbye to the audience.